Dengan cara seperti inilah pengguna bahasa berupaya membangun keakraban dengan cara yang lebih cepat daripada cara-cara konvensional. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, Rahmat Petuguran dari Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Teman-teman, kalau teman-teman orang Jawa asli atau sering bergaul dengan orang-orang Jawa, mungkin teman-teman sering mendengar atau bahkan memakai ya kata-kata yang dimodifikasi dengan bunyi diftong. Misalnya kata apik ya, sering dimodifikasi menjadi wapi misalnya. Kata ayu sering dimodifikasi menjadi wayu, misalnya sangar, swangar, asu misalnya ya, sering juga dimodifikasi menjadi wasu, bajingan jadi buajingan misalnya gitu ya. Itu sering sekali saya dengar atau saya dapati, terutama dari teman-teman yang berasal dari Jawa, dari Pantura Timur, Semarang, Demak sampai ke Rembang gitu ya. Nah, saya penasaran dengan gejala itu, sehingga saya melakukan penelitian sederhana baru-baru ini, dan penelitian ini yang nanti akan saya presentasikan dalam satu konferensi internasional di University Malaysia Sabah tanggal 14 dan 15 September nanti. Nah, teman-teman, kalau berdasarkan penelusuran pustaka saya, dalam penelitian-penelitian sebelumnya disebutkan bahwa bunyi diftong ya, sebagaimana saya contohkan tadi itu berfungsi sebagai adjective intensifier ya. Temuan inilah yang disebutkan oleh Kusuma dan Anam tahun 2019 misalnya. Diftong semacam itu digunakan sebagai penyangat kata sifat. Misalnya kata ayu, kan itu adjektif ya, kata sifat ya. Ayu artinya cantik, ketika dimodifikasi menjadi wayu itu berubah maknanya menjadi sangat cantik atau lebih cantik. Wayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan. Oke, tetapi teman-teman, kalau kita telusuri lebih lanjut, ternyata bunyi diftong semacam itu dalam bahasa Jawa tidak hanya digunakan pada kata-kata sifat atau adjektif. Misalnya dalam bahasa Jawa kita juga sering dengar ya atau temui modifikasi pada kata Melayu. Melayu ini kan verba ya. Melayu kadang-kadang juga dimodifikasi, diucapkan menjadi Melayu misalnya. Kemudian ada juga pada kata benda, noun ya atau nomina. Misalnya pada kata tadi ya, asu menjadi wasu, jangkrik misalnya jadi jiangkrik misalnya. Itu kan juga modifikasi dengan pola diftongisasi atau pendiftongan gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya jawaban Kusuma dan Anam tadi itu berarti belum menjawab persoalan itu ya. Kenapa orang menggunakan diftong? Orang Jawa menggunakan diftong atau untuk memodifikasi kata-kata yang mereka gunakan gitu loh misalnya. Nah, oleh karena itulah saya kemudian melakukan penelitian dengan mengumpulkan lebih dari 100 kosakata yang sudah dimodifikasi menggunakan bunyi diftong itu. Selain mengumpulkan itu dan menganalisis polanya, saya kemudian melakukan wawancara kepada sejumlah penutur bahasa Jawa ya, untuk menyelami apa sih motivasi mereka memodifikasi kata-kata tersebut menggunakan bunyi diftong gitu loh. Nah, setelah saya melakukan penelitian ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa bunyi diftong dalam bahasa Jawa itu tidak sekedar memiliki fungsi semantik, atau dalam bahasa Kusuma dan Anam itu disebut sebagai adjective intensifier. Setelah saya lakukan wawancara, ternyata bunyi diftong juga memiliki fungsi emosional dan fungsi sosial. Nah, inilah yang menurut saya menjadi temuan baru dalam penelitian yang saya lakukan. Apa maksudnya fungsi emosional dalam bunyi diftong? Teman-teman, ketika orang menggunakan bunyi diftong sebagai bagian dari modifikasi kata-kata tadi, orang itu tidak sekedar pengen mengubah makna semantis kata-kata yang digunakannya, tetapi dia juga memiliki motif supaya ucapan yang disampaikannya itu memiliki muatan emosional yang kuat gitu loh. Misalnya pada penggunaan kata-kata makian ya, misalnya jangkrik menjadi juangkrik. Sebenarnya jangkrik dan juangkrik itu kan secara semantis ya maknanya sama, merujuk pada satu jenis binatang tertentu ya. Tetapi karena kata ini dijadikan sebagai kata makian, maka muatan emosionalnya itu harus
menjadi harus ditambahkan gitu loh. Itu yang saya temukan dalam penelitian ini. Nah, ini berkaitan dengan konsep psikologis orang Jawa yang menurut saya ada satu istilah yang bisa menjelaskan itu dengan sangat baik, yaitu marem ya. Saya nggak tahu di daerah kalian ada nggak konsep marem semacam itu, tetapi di sebagian besar orang-orang yang saya wawancarai ada konsep marem. Marem itu perasaan emosional yang merasa puas ketika apa yang pengen diungkapkannya itu bisa tersampaikan dengan paripurna gitu loh. Itu yang disebut marem. Nah, orang ketika berbahasa juga tidak sekedar memastikan pesannya tersampaikan, tetapi muatan emosional, muatan rasa yang dia simpan itu juga bisa diekspresikan dengan baik, dengan total, dengan paripurna. Nah, disitulah ada konsep marem gitu. Nah, jadi modifikasi dengan bunyi diftong tadi itu berkaitan dengan fungsi emosional, supaya ketika orang mengungkapkan sesuatu, emosi positif atau emosi negatif itu merasa mantap atau marem tadi. Asu tenan. Ya, itu yang pertama. Nah, temuan saya yang lain adalah bahwa penggunaan bunyi diftong sebagai modifikasi kata-kata dalam bahasa Jawa itu juga punya fungsi sosial. Bagi orang Jawa, identitas daerah atau asal daerah itu sangat penting karena orang-orang yang berasal dari daerah yang sama punya kecenderungan memiliki ikatan emosional. Pengakuan ini bisa diekspresikan dalam bentuk istilah, misalnya bocai dewe misalnya, atau sedulur misalnya. Meskipun belum saling kenal satu sama lain, tetapi ketika mereka berasal dari daerah yang sama, mereka dianggap sebagai sedulur atau anggota komunitas gitu loh. Nah, bunyi diftong dalam bahasa Jawa itu seringkali digunakan oleh penutur untuk menyatakan asal daerah mereka, untuk menyatakan identitas geografis mereka gitu loh. Nah, dengan cara seperti inilah mereka mengabarkan kepada mitra tuturnya bahwa saya dari daerah tertentu dan mohon diterima sebagai bagian dari komunitas Anda, sebagai bagian dari sedulur, anggaplah saya ini bocai dewe gitu loh. Nah, dengan cara seperti inilah pengguna bahasa berupaya membangun keakraban dengan cara yang lebih cepat daripada cara-cara konvensional. Itu yang saya temukan dalam riset singkat yang saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi-sesi diskusi berikutnya. Bersama saya Rahmat Ketuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.